Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Us us ting ding 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 ding. Dep. Istri manapun yang sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, alhamdulillah kita sekarang lagi puasa Ramadan, ibu sibuk dengan ini, dan mentaati suaminya, kecuali pada saat dia meninggal dia boleh memilih masuk dari 8 pintu surga yang dia inginkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya. Istri manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, merasa kehilangan karena pelayanan yang luar biasa gitu, maka dijamin baginya surga. Jadi pada saat suaminya atau pada saat istrinya meninggal, suaminya merasa kehilangan sekali, ya, disitulah dijamin baginya surga, ya. Maka teman-teman sekalian, wahai para muslimah, karena judul kita berhubungan dengan tugas Anda tentunya, maka kita fokus ke masalah itu. Bagaimana Anda memahami tentang sifat ini, ya, keadaan ini. Suami Anda di rumah itu kemas baik-baik dia. Ini orang anggap tanda kutip ya, boneka yang Allah titipkan. Ini loh suamimu, aku yang nikahkan kamu. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, rapiin bajunya. Gak bisa cuci sendiri, pakai pembantu, gak apa-apa. Lakukan apa yang terbaik buat dia, kejar semua keridoannya. Maka saya akan jamin bagimu surga. Allah akan membalas langsung. Saya pernah membahasakan pada istri saya begini, ibu sekalian. Saya sama kamu ini ibaratnya seperti pegawai di satu perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemiliknya, ownernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan saya sebagai suami, ini istrimu, berikan dia nafkah, penuhi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampunya, dan saya akan balas kamu Khalid sebagai suami. Berikan dia pendidikan, ya, penuhi kebutuhannya. Karena saya akan balas. Kamu juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang bicara sama kamu sebagai istri, mengatakan, hai fulana, ini suamimu, penuhi kebutuhannya, makanan, minuman, pakaian, segala macam, ya, penuhi kebutuhan biologisnya, taati dia, kalau keluar izin segala macam, karena saya akan berikan balasan. Seperti itulah. Jadi kita sedang berada di sebuah jalan tol menuju ke surga. Kematian kita kalau kita sudah berbuat baik dalam rumah tangga, sudah cukup untuk membawa kita ke dalam surga, ya. Di YouTube itu insya Allah masih ada ceramah saya, judulnya Jalan Tol Menuju ke Surga. Oleh karena itu teman-teman sekalian, wanita muslimah, semoga Allah rahmati Anda. Bagaimana Anda memahami sabda Nabi SAW yang sudah saya bacakan tadi, pada saat wanita tadi, Bibi Husain bin Husain, ya, yang datang kepada Nabi SAW ingin menyampaikan hajatnya. Kemudian Nabi SAW tanya, siapa yang datang ini? Dia mengatakan, saya fulana binti fulana. Maka Nabi SAW tanya, apakah kau punya suami? Dia mengatakan iya. Lalu Nabi SAW tanya, bagaimana kau dengan melayani suami? Dia bilang, saya selalu patuh pada dia, kecuali yang saya tidak mampu. Kata Nabi SAW, ya, kamu harus perhatikan baik-baik karena suamimu surgamu atau nerakamu. Artinya biar kau tidak mampu, usahakan kau bisa memampukan diri, walaupun tidak harus memaksakan diri di sini. Maksudnya di sini dalam arti kata tanda kutip, ya, bagaimana kau berusaha, jangan hanya karena malas. Saya pernah temukan kasus begini. Mana ada seorang ibu di pengajian bilang sama saya, Ustaz, kan tadi bicara masalah layani suami nih. Saya kadang-kadang kalau malam, tengah malam lagi ngantuk, suami saya tiba-tiba minta makan, tapi lagi ngantuk. Saya bilang ambil aja sendiri deh, gitu kan. Saya nggak layani. Apakah saya berdosa? Maka jawaban saya, tergantung suami Anda ridho atau tidak. Kalau dia ridho, ya nggak apa-apa, dia istri saya memang lagi ngantuk kemudian dia. Tapi kalau dia tidak ridho, bisa Anda berdosa. Saya balik bertanya, kenapa? Apa susahnya ibu kalau berdiri mengambilkan makanan? Kan bisa saja mengambil makanan dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin berat, iya, tapi Allah SWT memerintahkan untuk melayani dia. Yang perintah Allah. Mirip dengan kalau ayah Anda, posisikan sekarang ayah Anda di situ. Anda sedang merawat ayah, kemudian ayah bilang, nak, tolong nak, ayah lagi lapar, ambilin. Anda ambilin nggak makanan? Kalau malam-malam walaupun ngantuk. Kalau Anda anak yang bakti, pasti Anda akan mengambilkan, kan begitu? Nah begitu juga dengan suami di sini. Begitu juga dengan suami, ya. Sama poinnya.
Sampai pernah ada wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu berkata, ya Ummul Mukminin Aisyah, apakah kami berdosa kalau kami dipanggil oleh suami kami untuk melayani, maksudnya biologis ini ya. Tapi kami lagi sedang marah, lagi nggak mood, gitu kan. Apa kata Aisyah? Iya. Dan ketahuilah kalau seseorang antara kalian di atas untanya, kemudian dia ya, sudah mau pergi, suaminya panggil, maka dia harus datang menjawabnya. Lalu kata wanita tersebut, bagaimana kalau kami sedang haid? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku akan menceritakan pengalamanku padamu. Satu malam, pernah malam karena Nabi SAW poligami, maka Nabi SAW datang dan aku sudah menyiapkan adonan roti untuk Nabi SAW. Kebiasaan Nabi SAW kalau masuk ke dalam rumah, beliau seringkali memadamkan lampu. Kalau kita lampu sekarang ya, zaman dulu orang pakai sumbu, ya, dipakai minyak zaitun lalu dibakar api sumbu gitu, kayak lilin gitu ya. Beliau biasa memadamkan, baru kemudian beliau berkumpul dengan istrinya. Maka pada saat itu Nabi SAW sempat memadamkan lampu, maksud saya tadi penerangan itu. Kemudian ternyata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, masih memiliki hajat di masjid. Karena rumah Nabi SAW, rumah Aisyah dempet sama masjid. Maka Nabi SAW masuk pintu masjid masih punya hajat dengan para sahabat. Aisyah mengatakan, aku menunggu sampainya aku tertidur. Lalu datanglah Nabi SAW dalam kondisi pada saat itu lagi musim dingin yang sangat gitu kan, luar biasa dinginnya. Maka dan saya sedang haid, kata Aisyah. Lalu Nabi SAW datang dan mengatakan, hai Aisyah, hangatkan aku. Aisyah menangkapnya ini masalah biologis gitu. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi SAW, merenggangkan kedua pahamu. Lalu Nabi SAW pun, kata Aisyah, meletakkan kedua pipinya yang dihimpit dengan pahaku. Ya. Maksud daripada ini adalah interaksi suami istri dibolehkan pada saat sedang haid pun. Ya. Dan kita berbeda dengan kaum Yahudi yang kalau istri mereka sedang haid, mereka pulangkan ke rumah mertuanya, gitu kan, atau orang tua si perempuan tersebut sampai selesai haid baru bisa kembali kumpul lagi. Kaum muslimin tidak begitu. Bahkan pernah Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau seandainya istri kami sedang haid? Apa yang bisa kami lakukan? Pertanyaan fokus pada masalah biologis ya. Kata Nabi SAW, melakukan apa saja kecuali bersetubuhan, kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Ya, jadi boleh saja melakukan apa saja. Kemudian Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami ya para istri Nabi kalau ingin digauli oleh Nabi SAW sementara salah seorang dari kami sedang haid atau berhalangan nifas ya, atau haid ya, tepatnya haid yang sering di sini. Maka beliau memerintahkan kami mengeraskan kain di tempat keluarnya darah. Ya, kalau kayak zaman kita sekarang pakai pembalut barangkali ya. Kemudian beliau menggauli kami, mencari kenikmatan dengan cara. Karena diharamkan hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan ke dalam dubur. Ini yang haram. Selain daripada itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum muqaddimu li anfusikum. Para istri kalian adalah ladang kalian, maka datangi ladang kalian sesuai yang kalian inginkan, gitu kan? Diperintahkan kepada para suami seperti itu. Jadi teman-teman, dalam pelayanan ini luar biasa. Begitu juga Nabi SAW perintahkan, ya, atau dalam agama kita juga diperintahkan laki-laki memperlakukan hal yang sama istrinya. Bukan berarti hanya kita bicara dari sisi istri saja, walaupun ini bahasan tentang ketaatan pada suami ya. Imam Ahmad pernah ditanya rahimahullah tentang seorang laki-laki berkata, wahai Imam, apakah kami dapat pahala kalau kami menggauli istri kami sementara kami lagi tidak mau, lagi marah, lagi jengkel? Kata Nabi SAW, kata Imam Ahmad, iya. Ini bukan hadis, tapi kata Imam Ahmad, iya, karena kamu bisa niat untuk mendapatkan anak, keturunan, atau kau niat untuk memenuhi kebutuhan istrimu, kan gitu. Juga kita kembali kepada istri. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya, maka kau akan senang. Dan itu ada memang di buku kita dituliskan ya. Nanti akan kita baca hadisnya insyaAllah. Wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya maka kau akan senang ya. Dan kalau kau perintahkan dia akan itu hadis yang semakna dalam buku kita ya. Dan kalau kau perintahkan dia akan patuh, dan kalau kau lagi tidak ada maka dia akan menjaga kehormatannya, maksudnya tidak berselingkuh. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi memang hak suami itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka wahai saudariku muslimah, kejarlah surga dari suami-suami anda. Di sini dari hadis yang kedua juga sangat luar biasa. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pulang dari negeri Yaman pada saat itu mendakwahi orang-orang di sana. Ternyata begitu sampai Madinah tiba-tiba sujud di bawah kaki Nabi. Gak mau angkat kepalanya. Nabi SAW mengatakan, "Mahada ya Muadz, apa yang kau lakukan hai Muadz?" Kata Muadz, "Ya Rasulullah, di Yaman kalau orang menghormati seseorang maka dia sujud di kakinya. Dan saya melihat anda paling layak orang saya sujudi." Maka Nabi SAW ucapkan kalimat ini, "Tidak hai Muadz, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya." Apakah anda tahu teman-teman, sujud itu hanya untuk Allah. Dan sujud ini adalah sebuah gerakan yang sangat menghinakan diri. Kita meletakkan dahi dan hidung kita di tangan, ya, menundukkan seluruh tubuh kita. Itu bentuk penghinaan, gitu kan? Dan hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau boleh orang sujud kepada selain Allah, aku akan suruh suami atau istri untuk sujud kepada suaminya. Ini maknanya, bobotnya luar biasa gitu ya. Kita baca selanjutnya supaya lebih jelas bahasan kita insya Allah. Hak suami terhadap istrinya sangat besar dan ketaatan kepadanya adalah wajib. Sekarang saya lanjutkan paragraf selanjutnya ibu-ibu ya, halaman 47 ya. Hak suami terhadap istrinya sangat besar dan ketaatan kepadanya adalah wajib. Namun, mengapa sebagian wanita meremehkan kewajiban terhadap suaminya dan tidak mentaatinya? Bahkan terkadang ia tidur dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya. Nabi SAW bersabda, hadis ini perlu direnungi baik-baik, selalu jadikan sebagai simbol hidupnya ibu ya. Thalathun la tujawidu salatuhum adhanahum, al-abdul abiqu hatta yarji' wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ada 3 golongan yang sholat mereka tidak melampaui telinga mereka. Jadi maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah SWT. Yaitu, betul ada riwayat lain berbunyi, ada 3 golongan yang tidak Allah terima amal wajib dan amal sunnahnya. Yang pertama adalah hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya hingga dia kembali. Itu ada bahasan sendiri ya. Hamba sahaya ini adalah orang-orang yang didapatkan dari peperangan atau pasar budak. Zaman dulu ada itu diperjualbelikan. Dan dia kalau sudah dimiliki oleh majikannya, dia nggak boleh sembarangan pergi meninggalkan majikannya, nggak boleh. Dia harus bersabar sampai nanti dia bisa tebus dirinya atau dia malah dibebaskan oleh majikannya, gitu kan? Tapi ini ada bahasan sendiri, saya tidak bahas. Sekarang kita pindah yang kedua, golongan yang Allah tidak terima amal wajib dan sunnahnya, yaitu wanita yang menghabiskan malamnya dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya atau marah kepadanya. Nah, jadi ini jadi saksi bahasan kita, maka saya sarankan ibu-ibu sekalian jangan pernah menginapkan masalah. Ada masalah apapun, langsung diskusikan sama suami. Bicara baik-baik, minta sarannya, minta keridhoannya, gitu kan? Nanti kita akan baca setelah ini hadisnya tentang masalah itu ya, insya Allah yang setelah ini nanti. Jadi di sini dilarang, bahkan bisa menyebabkan ibu biar sholat 1000 rakaat pun tidak diterima sama Allah SWT. Bukan cuma itu, sholat wajib pun Allah tidak terima. Allah nggak terima, gitu kan? Itu selama suaminya marah dan tertidur dalam kondisi marah itu. Dan yang ketiga, imam suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Maksudnya imam sholat tapi orang-orang jadi makmum gak suka, dia paksakan diri gitu. Kata penulis sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan pahala besar bagi wanita yang tidak tidur melainkan dalam keadaan suaminya ridho kepadanya. Bahkan meskipun dirinya telah dizalimi. Ini berat ini. Dia yang terzalimi, dia minta ridho suaminya. Nanti saya jelaskan itu insyaAllah. Dan suaminya yang salah mengenai haknya dan menzaliminya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, al-wadudul waludul a'ud." Ya, a'ud. Di sini dikatakan al-wadudul walud al-a'ud.
allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adhuku gamdan hatta tarda. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi SAW, tentang wanita-wanita kalian yang termasuk ahli surga. Ini resepnya. Mau masuk surga, ini resepnya. Sudah bersuami, itu sudah kata kunci yang pertama. Selanjutnya kata Nabi SAW, yaitu yang penuh dengan kasih. Tahu kasih seperti apa ibu-ibu sekalian? Selalu prihatin, selalu merasa ingin berbagi, selalu mengasihani. Itu kasih. Dan kasih itu punya kelebihan. Kalau dia memberi, dia tidak mau balasan. Itu namanya orang yang berkasih. Kata Nabi SAW, yaitu yang penuh kasih. Bukan cuma pengasih, ya, tapi penuh kasih. Selalu merasa kepeduliannya tinggi, perhatiannya tinggi. Jadi selain istri, dia juga ini yang kedua sifatnya. Yang ketiga, banyak anak. Ya. Banyak anak di sini maksudnya adalah memang suka memiliki anak. Dengan banyaknya anak, berarti maka bahkan banyak orang yang mendoakan dia, makan banyak generasi penerus dia. Karena kalau dia besar, anaknya mendoakan dia, bahkan dalam pelayanan dia harus, anak-anak harus mendahulukan ibunya kan gitu. Dan setiap kali dia melahirkan, kalau dia pun sampai meninggal, dia mati syahid. Maka kata sebagian ulama berarti menandakan kalau dia sedang hamil, dia mendapatkan pahala seperti mujahid kan gitu. Itu yang ketiga, dia menjadi seorang istri, tidak sebut dalam hadis ini, tapi ini kan harus istri dulu ya. Kemudian yang kedua, penuh dengan kasih, sudah saya jelaskan. Banyak anak, yang ketiga. Yang keempat, kembali kepada suaminya. Apa kembali pada suami? Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Selalu suaminya yang didahulukan. Ayo kita keluar yuk, saya tanya suami saya dulu. Ayo kita begini yuk, saya tanya suami saya dulu. Terserah suami saya. Apa saja keputusannya saya setuju. Begitu. Ini Nabi sudah sebutkan wanita ahli surga. Begitu dia menikah, suaminya sudah selesai. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa menambah iman kita dan juga wawasan kita terhadap agama kita. Terima kasih semuanya. Bagi yang ingin menonton kajian ini secara full atau lengkap, bisa menuju link yang ada di deskripsi di bawah ya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.